Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa qala wa aqimus salata wa atuz zakata al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah para hadirin, para hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, di tanggal 21 bulan Ramadan ini kami sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Haji Muhammad, dan diminta oleh MUI Bangkalan untuk memberikan sekedar sepatah dua patah kata menerangkan tentang zakat, yang kebetulan kami sendiri ini adalah salah satu komisioner Basnas Kabupaten Bangkalan, ketua satu. Untuk ketua umumnya itu Kiai Haji Yazulin Nur, Pondok Pesantren Nurul Amanah, Pesantren Tanah Merah, dan saya adalah ketua satu yang kebagian untuk pengumpulan, kebagian narik mengupayakan untuk mengumpulkan zakat di Kabupaten Bangkalan. Para hadirin yang kami hormati, para mustami'in yang kami hormati, sebelumnya karena MUI ini memintakan untuk kami menyampaikan tentang zakat, dan kebetulan hari ini adalah tanggal 21 Ramadan, yang sebentar lagi kita tentu akan sama-sama, bagi yang mempunyai kelebihan makanan pokok pada hari itu, maka akan diwajibkan baginya untuk menunaikan zakat, salah satu zakat yang dikenal dengan nama zakat fitrah. Karena zakat ini banyak, para hadirin, tidak hanya zakat fitrah, tapi juga ada yang namanya zakat mal. Ada juga yang namanya zakat profesi, zakat yang wajib dikeluarkan dikarenakan profesinya. Menjaga turun bulan di lakok, jual jasa ini lakok, benih lakok di luar dagang, artinya lakok karyawan ataupun apapun yang di situ namanya berprofesi, maka dia juga akan dikenakan kewajiban zakat apabila penghasilannya di dalam 1 tahun ini sampai pada 1 nisab. Adapun nisab daripada zakat profesi adalah sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram. Jadi kalau panjenengan nanti ketika mempunyai profesi yang penghasilannya dalam 1 tahun mencapai 1 nisab, maka terkena kewajiban berzakat yang sebesar 2,5% daripada penghasilannya. Belum kalau 5 juta bagi 12, kira-kira mohon segera 1 juta, maka pesera asal keduan gaji dalam setahun belum kalau 5 juta, maka akan berkewajiban untuk menunaikan zakat profesi sebesar 2,5%. Itu salah satu model zakat. Kembali yang akan kita laksanakan sebentar lagi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah berdua istilah.
Ada dua model, ada dua jenis zakat tersebut, yaitu zakat zakat harta dan ada zakat jiwa. Berzakat peruntukan untuk membersihkan jiwa, ada zakat yang peruntukannya untuk membersihkan harta. Karena zakat sendiri artinya adalah membersihkan. Jadi kita manusia ini baik secara harta dan jiwa perlu disucikan, perlu dibersihkan. Salah satunya adalah dengan cara berzakat tersebut. Dan zakat jiwa tersebut adalah hanya satu, yaitu zakat fitrah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan wajib zakat fitrah ini unik, zakat yang semuanya berkewajiban apabila mempunyai makanan yang berlebih pada malam hari raya. Terhitung apabila ada seseorang yang mempunyai makanan berlebih, makanan pokok berlebih. Kalau contoh kasus di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras. Apabila ada orang yang mempunyai beras berlebih untuk kebutuhannya pada malam hari raya dan hari rayanya, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Terserah orang tersebut adalah orang mampu ataupun orang yang tidak mampu. Itu adalah uniknya zakat fitrah. Zakat yang karena tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa. Boleh nyotain apa setilo penting apa doki apa lo andi ataupun apa setengah mampu dan seterusnya. Sepenting ada duit, makanan pokok yang lebih. Makanan pokok misalnya malam hari raya dan hari rayanya kita butuh makan hanya 1 kilo. Wah, ternyata orang tersebut compong epon agak 2 kilo, maka orang tersebut sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekiluna lebih nakala, memang ada aturannya, yaitu zakat fitrah 1 sok atau kurang lebih 2,7 kilo beras. Tidak gitu. Jadi kalau mesti kutusoki pun terpenting agar Tuhan beras lebih dari kebutuhan pada malam hari raya dan hari rayanya. Jadi itu. Dan orang yang berhak menerima zakat fitrah ini juga terkadang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pada orang secara dia di bawah garis menengah ke bawah atau seorang sebut miskin atau fakir, tak itu makin berhak menerima zakat fitrah orang oleh kengeng. Namun dia juga bisa wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila pada malam hari raya dan hari rayanya kok ternyata dia punya beras yang melebihi kebutuhannya. Anjane wajib, oleh nerima yang wajib mengeluar. Kadang udinya zakat fitrah, zakat selain tidak seperti itu. Kalau zakat yang lain hanya bagi orang yang memang hartanya mencapai 1 nisab. Otomatis kalau 1 nisab maka orang tersebut tentunya orang sudah taraf ekonominya menengah ke atas. Tapi untuk zakat fitrah ini orang fakir miskin pun terkadang masih berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah disebabkan dia pada malam hari raya terhitung masuk waktu maghrib pada malam hari raya sampai dengan
hari rayanya dia mempunyai mahli pole, Pak Nekorja mempunyai kira-kira mempunyai beras, makanan pokok yang melebihi kebutuhannya, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu mungkin sekedar penjelasan tentang zakat fitrah. Adapun untuk zakat-zakat yang lain ini banyak ada zakat emas, zakat perak, zakat tanaman, zakat hewan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang terpenting adalah bagaimana ketika orang tersebut mempunyai harta yang terus naik terus nama, dalam artian ada perputaran harta di situ, baik berupa dagang, peternakan dan lain sebagainya. Ini apabila sudah sampai waktunya untuk segera atau bukan untuk segera, memang berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, karena zakat tersebut adalah untuk membersihkan atau untuk mengeluarkan hak orang lain di harta milik kita. Jadi kita mendapatkan rezeki dari Allah dalam apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, kita mempunyai sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan berlebihan, ini tentu di harta itu ada hak orang lain, tidak milik kita semua, tapi ada juga hak-hak para fakir miskin di harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada kita semua. Dan hikmah untuk zakat tersebut antara lain hikmah apa wajib zakat yang kita dito supaya dengan berzakat, dengan harta zakat yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang memang kompeten untuk mengumpulkan zakat tersebut, supaya kita di bermasyarakat bersosial ini bisa saling ngangkat canteretan selok mampu supaya pada bisa pada kemudian hari menjadi mampu untuk ekonominya. Nanti saya dengar. Mon judul ini apa judul kita? Aku dah lupa ya. Jadi aku dah beri judul untuk menyampaikan materi zakat adalah zakat untuk membangun negeri. Jangan malu salah. Jadi kula cerita karena Kula TV, saya sendiri ada di Basnas. Jadi potensi zakat di Indonesia, seluruh Indonesia ini kurang lebih 270 triliun. Seandainya para muzaki, para orang yang berkewajiban zakat di Indonesia ini mau mengeluarkan zakatnya sesuai aturan, itu akan terkumpul 230 triliun per tahun, yang mana bisa dipergunakan untuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Cuma alhamdulillah sampai sekarang di Indonesia ini baru terkumpul tidak lebih dari 4 triliun. Nah, we know. Banyak orang. Jadi banyak terwasekan. Terutama ada lembaga zakat yang tidak mau melaporkan. Jadi kita kalau Basnas ini kan adalah lembaga zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah, baik di pusat, provinsi ataupun di kabupaten, sehingga laporan per tahun harus ada, harus lengkap detail pelaporannya, dan yang bisa kita kumpulkan seluruh Indonesia ini masih sekitar antara 4 sampai 6 triliun. Itu pun alhamdulillah sudah banyak kita bisa mengangkat ekonomi para mustahik. Yang mana menerima zakat, yang berhak menerima zakat mustahik, namanya mustahik.
yang berzakat ini adalah muzaki. Jadi para muzaki yang telah menyalurkan zakat ke kita berikan laporan setiap tahun apa yang telah kita jalankan, apa yang kita telah capai selama setahun ini dengan harta atau harta zakat yang telah dikumpulkan ke kita. Nah, permasalahannya lembaga-lembaga di luar kita ini terkadang diminta laporan juga kesulitan, sehingga kita belum bisa melacak sejauh mana potensi zakat di Republik ini telah terkumpul dan telah tersalurkan sesuai amanah yang telah diamanahkan di dalam baik Al-Quran dan Al-Hadis. Karena penyalurannya kalau di dalam zakat ini tentu tidak akan lepas daripada berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu program kami yang hanya dengan sekian persen mengelola uang zakat secara nasional ini, kami sudah punya rumah sakit di salah satu provinsi di Indonesia ini, rumah sakit Basnas. Kami juga tiap tahun membangun Rutilahu, rumah layak huni. Dan di Bangkalan ini tiap tahun kurang lebih mendapatkan 25 congkong orang mustahik, orang seluar ketuin, separak robuak kita bongkar, kita bangun dari nol. Benegeng tambel, kita bangun dari nol. Itu tiap tahun kita sudah bisa membangun kurang lebih 25 unit. Karena kan harus merata, Pak. Indonesia ini yang butuh juga ribuan. Jadi Indonesia Bangkalan kebagian 25. Di samping ini adalah bukti bahwasannya zakat, dengan berzakat kita ini bisa membangun negeri. Dengan berzakat kita bisa mengangkat para saudara-saudara kita yang awalnya tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang paling tidak sudah naik level ke mampu. Kita tiap tahun membantu UMKM dengan memberikan gerobak, yaitu gerobak mie goreng, gerobak soto, gerobak ayam, gerobak bakso, ratusan tiap tahun. Untuk Bangkalan saja tiap bulan 10 dan bisa diakses di Basnas Kabupaten Bangkalan. Tapi kita juga tentu akan memilih mustahik yang berhak menerima. Itu adalah salah satu hikmah dari zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita peroleh dari kita berzakat. Antara lain tentu jiwa kita akan lebih tenang karena kita sudah melepaskan jadi zakatnya kekotoran. Harta kotor kita dan burung guna kedek-kedek jadi monoreng mandi kali kan udah kecil harta kita itu dikeluarkan dengan zakat sehingga kita bersih luar dan dalam. Harta dan jiwa kita akan menjadi bersih dan suci dengan melaksanakan baik zakat fitrah, zakat mal ataupun zakat-zakat yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin perlu dipertanyakan yang sore. Dari perjalanan saya masalah zakat. Nah, alhamdulillah karena memang zakatnya ke bulan. Kamu nak tanya ke kantor pun saja. Terpenting orang kali itu terkadang kan apa? Yang membuat kita
sulit di dalam mengeluarkan zakat. Kita tuh selalu mengaku kita selalu kekurangan. Kiloan di PC, kiloan di korana. Tapi itu adalah memang kekuatan kita di dalam kita mengeluarkan zakat. Kalau dia kaji boleh ukur untuk melakukan zakat. Muka-muka ulama berpancingan saja bisa mengeluarkan zakat, bisa ada dimudaki. Amin. Amin. Kalau dia musahik tapi dia mujaki. Amin. Segala toh yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.